Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Agnia Nudia Salam, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 16 Pandeglang. Saat ini menjadi mahasiswa kategori 2 di LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pelajaran asam basa kelas 11 di SMA Negeri 16 Pandeglang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan dirapikan dulu meja dan kursinya. Yang di atas meja hanya ada buku catatan, buku cetak, alat tulis, serta handphone. Sudah? Sudah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta kepada Firman sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, Ibu akan cek kehadiran hari ini. Aniana, hadir. Anggraini, hadir. Cahyadi, Firman, Fikri, Ina, hadir. Lutfi, hadir. Rudi, hadir. Rosita, hadir. Rafa, hadir. Susan, hadir. Baiklah ya, jadi ada satu orang teman kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan agar bisa berkumpul lagi bersama kita semuanya. Amin. Aku semuanya, kembali lagi bertemu bersama Ibu di pelajaran kimia. Hari ini kita masih belajar mengenai materinya yaitu asam dan basa. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian asam dan basa serta sifat asam dan basa. Ada yang masih ingat apa saja yang termasuk dalam pengertian asam dan basa? Wah, banyak sekali. Coba Ibu minta pertama, Ani, apa itu mengenai basa? Basa adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya yaitu senyawa natrium hidroksida NaOH yang jika dilarutkan akan terurai Na- dan OH-, memiliki rasa pahit, pH basa lebih besar dari 7 sampai lebih dari 7. Asam adalah suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air akan terurai dan menghasilkan ion H+. Contoh zat asam misalnya hidrogen, klorida, HCl. Jika senyawa asam diukur alat khusus pH-nya lebih kecil dari 7 atau pH kurang dari 7. Anak-anakku semuanya, benar ya tadi jawaban dari Ani dan Susan bahwasannya asam itu yang bersifat asam yang pH-nya kurang dari 7. Kalau basa itu adalah suatu larutan yang apabila pH-nya lebih dari 7.
Oke, anak-anak semuanya, perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat, kalau gambar yang pertama, ini gambar apa? Cuka. Kalau gambar yang kedua, Baiklah. gambar yang ketiga, Roma. gambar yang keempat, deterjen. Ibu tanya, kalau cuka sifatnya apa? Asam. Kalau baiklah sifatnya apa? Basa. Basa. Kalau tadi cuka, kalian bisa menyebutkan asam karena bagaimana? Rasanya, karena kita pernah mencicipi. Lalu kalau untuk nomor 2, bakery sama deterjen, itu sifatnya apa? Basa. Basa. Dari mana kita tahu itu basa? Licin. Dari sifatnya terlihat dari licin. Selain itu apa lagi? Kalau tadi cuka bisa kita cicip, apakah larutan ini bisa kita cicip? Tidak semua larutan boleh kita cicip. Harus adanya indikator untuk mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam atau bersifat basa. Makanya hari ini kita belajar bagaimana caranya mengidentifikasi suatu larutan sifat asam dan basa. Oke, tujuan pembelajaran. Melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan indikator asam basa dengan tepat sesuai dengan prinsip indikator. Yang kedua, melalui studi literatur dan diskusi, peserta didik mampu menentukan sifat larutan asam basa dengan tepat sesuai dengan prinsip indikator. Yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik mampu membuat indikator asam basa dari bahan alam dengan tepat sesuai dengan ketentuan indikator. Yang keempat, melalui percobaan, peserta didik mampu menganalisis trayek perubahan pH dengan tepat sesuai dengan pengujian indikator. Di sini kita dapat memahami manfaat kita mempelajari materi asam dan basa. Yang pertama, kita dapat mengetahui jenis-jenis makanan atau minuman yang bersifat asam basa dan mengetahui efeknya untuk kesehatan. Yang kedua, kita dapat memilih makanan atau minuman yang sekiranya cocok sama tubuh kita. Kalau orang yang punya penyakit mah tidak boleh memakan makanan yang sifatnya asam. Yang ketiga, menghindari bahaya dari penggunaan asam dan basa dengan mengetahuinya, yaitu dengan kadar pH larutan. Yang keempat, dalam bidang kesehatan, kita bisa mengatur pH dalam lambung sehingga minimalisir dampak terkena dari penyakit lambung. Oke, dari hipotesis tadi, Ibu, anak-anak semuanya, tadi kita sudah melihat ya gambar yang ada di slideshow Ibu tadi. Tadi ada rinso, ada juga cuka. Dari hal ini, apa yang ingin kalian ungkapkan? Hipotesis masalah apa yang kalian ungkapkan mengenai sifat asam basa? Kalau ada yang mau, boleh angkat tangannya. Wah, banyak. Boleh nih, Rafa sama Fikri, boleh. Bu, bagaimana cara membuat indikator dari bahan alami? Bagaimana cara mengetahui larutan pH asam dan basa? Ya, tadi ada 2 pertanyaan yang muncul dari anak ibu. Yang pertama, Rafa menanyakan bagaimana cara kita membuat indikator dari bahan alami. Yang kedua, menurut Fikri, bagaimana kita dapat mengetahui sifat larutan asam dan basa. Nah, caranya bagaimana kita dapat menguji suatu larutan sifat asam basa menggunakan ada yang namanya indikator. Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut, di mana indikator asam basa akan memberikan warna tertentu apabila direaksikan dengan larutan asam atau basa. Beberapa indikator terbuat dari bahan alami dan beberapa juga terbuat dari sintetis di laboratorium. Nah, di sini kita dapat menguji ada yang namanya indikator kimia menggunakan fenolftalin atau metil merah. Yang keduanya indikator kertas lakmus. Ini ada lakmus merah dan lakmus berwarna biru. Kalau lakmus merah kita akan menguji kalau ada perubahannya. Merah tetap berwarna merah, artinya itu larutannya akan asam. Biru akan berwarna merah, artinya larutannya adalah asam. Sama halnya dengan lakmus yang biru ini.
dimasukkan ke larutan tetap berwarna biru dan merah berubah jadi warna biru, artinya nanti larutannya adalah basah. Lalu kita bisa juga menggunakan indikator alami. Nah, hari ini kita akan membuat indikator alami dari beberapa bunga. Ada juga yang namanya pH meter. pH meter ini untuk menguji sifat larutan. Kalau pH kurang dari 7 artinya itu larutannya adalah asam. Kalau lebih dari 7 adalah basah. Nah, yang terakhir kita akan menguji menggunakan pH universal. Di pH universal ini kita akan lihat perubahan warnanya dari angka-angka ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, metode pembelajaran hari ini menggunakan metode inquiry learning. Penilaian Ibu ambil yang pertama adanya tes tertulis, kalian mengerjakan LKPD serta mengerjakan post testnya nanti pilihan ganda. Keterampilannya Ibu akan lihat dari praktek dan diskusi hasil pengolahan data percobaan. Dari sikapnya Ibu akan cek jurnal penilaian observasi secara langsung. Nah, perencanaan percobaan hari ini kita akan membuat prakteknya ada dua. Yang pertama pembuatan indikator alami dari bunga telang, kunyit maupun bunga sepatu. Yang keduanya pengujian sifat larutan asam basa menggunakan indikator alami serta lakmus, indikator kimia, pH meter serta pH universal. Oke, hari ini kita akan melakukan praktek percobaan pembuatan indikator serta pengujian sifat larutan asam basa. Nanti duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 ada Rudi Ina Rosita Fikri, kelompok 2 ada Lutfi Susan Anggraini Rafa, kelompok 3 ada Firman Linda Ani Anas serta Cahyadi. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Boleh duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah semuanya duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Baiklah, anak-anak melakukan percobaan. Ibu kasih waktu selama 40 menit. Oke, ini kelompok berapa tadi? 2. Boleh. Oke, ini kelompok 1. Ini boleh diambil? Garam, ada kue, susu, Cara membuat indikator alami. Yang pertama masukkan bunga, yang kedua masukkan air, yang ketiga ditumbuk sampai halus. Cara membuat larutan. Masukkan cuka, masukkan garam, lalu tambahkan air, masukkan rinso, lalu tambahkan air, masukkan soda kue, masukkan air, masukkan soklin, masukkan air, Larutan cuka pH 4. Garam pH 7. Rinso
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan larutan asam basa. Larutan cuka, kunyit jadi kuning, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah, pH universal 4, pH meter 4,3, fenolftalin tidak berwarna. Sifat larutan asam. Larutan garam, kunyit jadi merah, lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi biru, pH universal 4, pH meter 7,5, tidak berwarna. Sifat larutan netral. Larutan deterjen, kunyit jadi oranye, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru, pH universal 11, pH meter 10,2, fenolftalin merah muda. Bagaimana cara mengetahui sifat asam basa dari kunyit? Untuk indikator kunyit, apabila dicelupkan dalam larutan asam, warna kertas tetap kuning oranye. Sedangkan apabila dicelupkan dalam larutan basa, maka kertas berubah menjadi merah kecoklatan. Larutan soda kue, bunga sepatu, hijau tua, lakmus merah biru, lakmus biru biru, pH universal 9, pH meter 9,4, fenolftalin merah muda. Sifat larutan basa. Larutan soklin, bunga sepatu hijau, lakmus merah merah, lakmus biru biru, pH universal 7, pH meter 7,8, fenolftalin tidak berwarna. Sifat larutan netral. Mengapa ada perbedaan antara kelompok 1, 2, dan 3? Terjadi perbedaan, kesalahan saat menguji sifat asam basa, kesalahan saat membaca perubahan warna menggunakan indikator alami maupun kimia, terpengaruhi larutan yang di sekitarnya sehingga hasilnya mempengaruhi kertas lakmus yang pudar. Oke anak-anak semuanya, kalian sudah melakukan percobaan pengolahan data serta presentasi. Hari ini Ibu meminta kepada anak-anak Ibu untuk menyimpulkan mengenai proses pembelajaran hari ini. Ada yang mau ke depan untuk menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Oke, coba Ibu minta Rosita dan Fikri untuk maju ke depan. Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut. Indikator asam basa akan memberikan warna tertentu apabila direaksikan dengan larutan asam atau basa. Berapa indikator terbuat dari bahan alami dan kimia? Indikator alami. Tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator adalah tanaman yang mempunyai warna terang, contohnya kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, bunga bougainville, pacar air, dan kunyit. Indikator universal yang bisa menunjukkan pH dari satu larutan sesuai dengan perubahan warnanya. Menunjukkan pH 1-7, asam pH 8-14, basa indikator kimia seperti fenolftaline, metil merah, timol biru. Indikator kertas lakmus. Kertas lakmus ini terdapat dua jenis, yaitu lakmus merah serta lakmus biru. Larutan asam tersebut akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan larutan basa akan tersebut mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Pada larutan yang netral atau garam, warna kertas lakmus ini tidak menunjukkan suatu perubahan. Merah tetap merah serta biru tetap biru. pH meter. pH meter tersebut bisa digunakan ialah sebagai alat pengukur pH pada suatu larutan dengan cepat akurat.
pH meter ini memiliki elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam sebuah larutan asam basa yang akan diukir nilai pH-nya. Nilai pH tersebut dapat dengan mudah dilihat secara langsung dengan melalui angka yang tertera pada layar digital alat pH meter itu sendiri. Anak-anak semuanya, di akhir proses pembelajaran ini Ibu ingin mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak mengenai materi pengujian sifat asam basa ini. Ibu telah mengirimkan link WhatsApp mengenai post testnya. Silakan dibuka HP-nya untuk mengerjakan post test mengenai sifat asam basa. Anak-anak semuanya, kita akan melakukan refleksi. Ibu meminta anak ibu menjawab refleksi materi proses pembelajaran hari ini. Coba ibu tanya Susan, materi apa saja yang Susan pelajari pada hari ini? Pengujian asam dan basa. Pengujian asam dan basa. Lalu kira-kira Anggraini, bagian mana yang menurut Anggraini menyenangkan? Pengujian praktek. Pada saat pengujian praktek pengujian asam basa. Lalu Ani, kira-kira hal bagian mana yang sulit dipahami menurut Ani? Pada saat pembacaan asam basa. Nah, pada saat pembacaan asam basa menggunakan indikator. Anak-anak semuanya, di akhir proses pembelajaran ini, Ibu akan mengapresiasi kelompok yang teraktif yang telah melaksanakan percobaan dan LKPD sesuai dengan proses pembelajaran hari ini. Ibu berikan kepada kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, jangan berkecil hati, masih ada lagi pertemuan selanjutnya. Kita akan melakukan lagi percobaan pembelajaran kimia pada pertemuan selanjutnya. Nah, bersiap-siap nih ya untuk pertemuan selanjutnya. Ibu berikan tugas untuk mempelajari materi mengenai derajat keasaman asam dan basa. Anak-anakku semuanya, sampai juga di akhir proses pembelajaran hari ini. Sebelum menutup proses pembelajaran, Ibu meminta kepada Ketua Kelas Firman untuk menutup proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, di akhir proses pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf apabila selama dalam proses pembelajaran ini ada salah kata dan perbuatan. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna di kehidupan kita semuanya. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.